warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Claudia Mafiroh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada pada bab 5, yaitu meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Pada materi ini, kita akan masuk pada masuknya agama Islam di Indonesia. Teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Teori-teori tersebut yaitu: pertama, teori Gujarat oleh Profesor Dr. J. Snoughur Gronje. Menurut teori ini, Islam masuk di Indonesia dari Gujarat. Snoughur Gronje berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Kedua, teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi berdasarkan berita Cina dinasti Tang ditemukan permukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Ketiga, teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Keempat, teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Kelenteng Sampokong. Kelima, teori maritim oleh N.A. Baloch. Menurut N.A. Baloch, hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga, di pantai-pantai tempat persinggahannya. Lalu masuklah kita ke materi kedua, yaitu perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan, dan istilah raja berubah menjadi sultan. Tumbuhnya kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas oleh masyarakat Indonesia, termasuk di Kesultanan Samudra Pasai, dapat diketahui dari catatan Ibnu Batutah, yaitu penjelajah Muslim dari Maroko yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanji bin Batutah, yang pernah berkunjung ke Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 745 sampai 746 Hijriah atau 1345 Masehi. Sejarawan Belanda pada masa kolonial membagi periodisasi sejarah Indonesia menjadi 4. Pertama, zaman animisme dan dinamisme. Kedua, zaman Hinduisme dan zaman Buddhisme. Ketiga, zaman Islamisme. Keempat, Katolikisme dan Protestanisme. Bertolak dari
periodisasi ini, sejarah Islam dituliskan setelah kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada abad ke-15 Masehi. Tidak dijelaskan bahwa sejak abad ke-7 agama Islam sudah dimulai didakwahkan di Indonesia. Lalu, materi ketiga kali ini adalah tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Pertama, terdapat Sultan Malik Al-Soleh yang berlangsung selama 1267 sampai 1297 Masehi. Meurah Silu atau Sultan Malik Al-Soleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi. Meurah Silu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Sultan Malik Al-Soleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Kedua, terdapat Sultan Ahmad yang berlangsung selama 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar sebagai Sultan Malik Al-Thohir II. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah yang berlangsung selama 1538 sampai 1571 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Sultan Alauddin Riayat Shah berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Keempat, ada Wali Songo yang berlangsung selama 1404 sampai dengan 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Wali Songo yang terdiri dari 1. Maulana Malik Ibrahim Maulana Malik Ibrahim yang kita kenal sebagai Sunan Gresik. 2. Raden Rahmat yaitu Sunan Ampel. Ketiga, Maulana Mahdum Ibrahim yaitu Sunan Bonang. Keempat, Raden Paku yaitu Sunan Giri. Kelima, Syarifuddin yaitu Sunan Derajat. Keenam, Raden Masyahid yaitu Sunan Kalijaga. Ketujuh, Ja'far Shadiq yaitu Sunan Kudus. 8. Raden Umar Said Sunan Muria. Ke-9, Syarif Hidayatullah yaitu Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, di antaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, perdagangan, dan politik. Kelima, Sultan Alauddin. Sultan Alauddin dengan nama aslinya yaitu I Mongo Rangi Daeng Monrobia dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam. Bersama Raja Talo, penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dompu, Sumbawa, termasuk berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bone. Keenam, Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyayakh bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Berkat dakwah Datuk Tunanggang Parangan, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara berubah nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Ketujuh, Sultan Zainal Abidin. Salah satu
terpenting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajaran yang didatangkan langsung dari Jawa. Selain itu, beliau juga mendirikan Jolebe atau Bobato akhirat yang bertugas membantu Sultan dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Kesultanan Ternate. Selain tokoh-tokoh tersebut, masih banyak ulama yang berjasa menyebarkan agama Islam di Indonesia sejak abad ke-18 sampai masa kontemporer. Di antaranya adalah Abdullah Syahid, Abdullah Rahman, Abdul Samad Al-Palimbani yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Syekh Mahfudz Al-Termasi berasal dari Termas, Jawa Timur. Syekh Nawawi Al-Bantani berasal dari Banten, dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani berasal dari Padang, Sumatera Barat. Lalu materi terakhir atau materi keempat yaitu keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Pertama, antara lain hidup sederhana, gigih dalam berjuang, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, produktif, berkarya, sabar, menghargai perbedaan, berdakwah secara damai. Baiklah, sekian saja materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.